Ratna, seorang wanita berusia 34 tahun yang sukses memimpin sebuah perusahaan marketing ternama di Jakarta, tidak pernah menyangka hidupnya akan berantakan hanya karena satu hal yang selama ini ia hindari, jatuh cinta pada bawahannya sendiri. Di balik wajahnya yang tegas dan dingin, Ratna menyimpan luka masa lalu yang membuatnya enggan membuka hati. Baginya, cinta hanyalah gangguan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Namun, semua keyakinannya mulai runtuh ketika seorang pria bernama Yudi masuk ke dalam hidupnya. Yudi, 28 tahun, adalah pegawai baru di kantornya. Berbeda dengan kebanyakan pria yang mencoba mendekatinya dengan sikap berlebihan, Yudi justru bersikap biasa saja. Ia bukan pria tampan dengan mobil mewah, bukan juga pria yang pandai merayu. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Ratna perlahan mulai melupakan batasan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Hari-hari berlalu, dan Ratna semakin sering memperhatikan Yudi secara diam-diam. Setiap gerak-geriknya, setiap senyum kecilnya, dan bahkan caranya berbicara membuat hatinya bergetar. Ini salah, sangat salah. Ratna terus mencoba menepis perasaan itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia jatuh ke dalam perasaan yang sama sekali tidak ia duga. Hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat rapat besar perusahaan, Yudi tanpa sengaja membantah keputusan Ratna di depan semua karyawan. Suasana mendadak hening. Semua orang menunggu reaksi Ratna. Apakah Yudi akan dipecat? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya marah, Ratna justru tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang berani menentangnya tanpa rasa takut. Itu adalah pertama kalinya ia melihat seseorang yang tidak hanya melihatnya sebagai bos, tetapi sebagai manusia. Dan entah kenapa, sejak hari itu, Ratna semakin tertarik pada Yudi. Namun, cinta mereka bukanlah kisah yang mudah. Perbedaan status mereka menjadi perbincangan hangat di kantor. Bos jatuh cinta sama bawahan? Apa nggak ada pria lain yang lebih pantas? Itu adalah komentar yang terus Ratna dengar di belakangnya. Sementara itu, Yudi pun mulai merasakan tekanan. Beberapa rekan kerjanya menjauh, menganggapnya hanya mencari keuntungan dari hubungannya dengan Ratna. Bahkan, ada rumor yang menyebar bahwa Yudi hanya mendekati Ratna demi naik jabatan. Ratna tahu bahwa hubungan ini akan sulit, tapi ia tak peduli. Ia mencintai Yudi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin memperjuangkan seseorang. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari, ada rahasia besar yang selama ini Yudi sembunyikan darinya. Suatu malam, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Ratna. Kamu pikir dia mencintaimu? Kau hanya alat untuk membalaskan dendamnya. Jantung Ratna berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikan pesan itu, berpikir bahwa itu hanya ulah seseorang yang iri pada hubungannya dengan Yudi. Namun, perasaan gelisah itu semakin kuat setiap harinya. Rasa curiga mulai menghantui pikirannya. Mengapa Yudi tidak pernah membicarakan keluarganya? Mengapa ia selalu menghindari pertanyaan tentang masa lalunya? Semakin Ratna menyelidiki, semakin banyak hal yang terasa janggal. Hingga akhirnya, di hari pernikahan mereka, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Saat Ratna sedang bersiap di ruang rias, seseorang mengetuk pintu. Seorang wanita tua masuk, wajahnya penuh amarah. Kau harus tahu siapa pria yang akan kau nikahi, katanya sambil menyerahkan sebuah foto lama. Ratna mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Dan saat melihatnya, seluruh tubuhnya seakan membeku. Di dalam foto itu, ada sosok dirinya bertahun-tahun lalu, bersama seorang pria, ayahnya. Dan di sebelah pria itu, ada seorang anak laki-laki kecil yang menatapnya dengan penuh kebencian. Anak itu adalah Yudi. Ratna hampir tidak bisa bernapas. Otaknya berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Dan saat itu juga, pintu terbuka, dan Yudi berdiri di sana,
menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Maafkan aku, Ratna, tapi aku tidak bisa mundur sekarang," bisiknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa alasan Yudi mendekatinya? Apakah semua ini hanya bagian dari rencana balas dendam? Ratna menatap Yudi dengan napas tersengal. Tangannya masih gemetar memegang foto yang baru saja diberikan wanita tua itu. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau?" Suara Ratna nyaris berbisik. Matanya menatap Yudi penuh ketakutan. "Jadi, selama ini kau?" Yudi menundukkan kepala, wajahnya menyiratkan kesedihan yang begitu dalam. "Maafkan aku, Ratna," ucapnya pelan. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku hanya ingin jawaban." Ratna terhuyung ke belakang, pikirannya berkecamuk. Jadi, Yudi adalah anak dari pria yang dulu pernah menghancurkan keluarganya sendiri. Ratna masih ingat, ayahnya pernah terlibat masalah besar yang menyebabkan seorang wanita kehilangan segalanya. Apakah wanita tua tadi adalah ibunya Yudi? Air mata mulai menggenang di mata Ratna. Apa ini semua hanya balas dendam? "Yudi, kau mendekatiku hanya untuk menghancurkanku?" Suaranya bergetar, mencerminkan rasa sakit yang tidak bisa ia tahan lagi. Yudi mengangkat wajahnya, matanya merah dan penuh penyesalan. "Awalnya, iya," jawabnya lirih. "Aku pikir dengan menghancurkanmu, aku bisa membuat keluargaku merasa lebih baik. Aku ingin kau merasakan sakit yang sama seperti yang ibuku rasakan dulu." Dunia Ratna runtuh seketika. Cinta yang selama ini ia percaya ternyata dibangun di atas kebohongan. Semua kenangan indah mereka, tawa yang mereka bagi, bisikan manis yang pernah ia dengar, semuanya hanya bagian dari rencana balas dendam. Tapi semuanya berubah. Yudi melanjutkan, suaranya semakin berat. "Aku tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padamu, Ratna. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku sendiri. Aku mencintaimu, bukan karena balas dendam, tapi karena kau adalah wanita yang membuatku merasa hidup lagi." Ratna terisak. Ia ingin marah, ingin membenci Yudi, tapi hatinya sudah terlanjur hancur lebih dulu. "Lalu kenapa kau tidak jujur dari awal?" Tangisnya pecah. "Kenapa kau biarkan aku jatuh terlalu dalam?" Yudi menggenggam tangan Ratna, tapi wanita itu segera menepisnya. "Karena aku takut kehilanganmu," Yudi mengakui dengan mata berkaca-kaca. "Aku takut jika kau tahu kebenarannya, kau akan pergi, dan aku tidak sanggup kehilangannya." Ruangan terasa begitu sesak. Ratna menatap Yudi, berusaha mencari kebohongan dalam kata-katanya, tapi yang ia temukan hanyalah kejujuran dan luka yang sama besar seperti yang ia rasakan. "Jika kau benar-benar mencintaiku," Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang membakar dadanya. "Buktikan padaku, Yudi. Buktikan bahwa kau bukan pria yang hanya hidup dalam kebencian." Waktu terasa berhenti sejenak. Yudi menatap Ratna dengan mata penuh harapan. "Aku akan membuktikannya," ucapnya mantap. "Aku akan meninggalkan semua dendam ini. Aku hanya ingin bersamamu, Ratna." Dan untuk pertama kalinya, Ratna melihat ketulusan yang begitu dalam di mata pria itu. Butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini, tapi ia tahu satu hal, cinta yang tulus mampu mengalahkan kebencian sebesar apapun. Beberapa bulan kemudian, Ratna dan Yudi akhirnya benar-benar menikah. Bukan karena rencana balas dendam, bukan karena ambisi, tapi karena cinta yang telah mereka perjuangkan bersama. Dua hati.